Di sana sini sudah kedengaran keadaan Bapak Uskup. Itulah surat yang kemarin menjalar beredar sampai kemana-mana. Lalu orang bertanya, apa yang terjadi? Ya, kita tahu di keuskupan itu siang hari ada 16 orang. Itu bagian dapur 3 orang, bagian keuangan 5 orang, bagian sekretariat 5 orang, tukang kebun 1 orang, Sabtam 2 orang. Itu siang hari, tapi siang malam kira-kira 24 jam dan boleh katakan penghuni Monsinyur Cornelis Sipayung, Pastor Mikael Manurung, Pastor Borta Rumapea, Pastor Joni Turnip, Pastor Petrus Simarmata, dan Pastor Fernandus Saragi. Itulah penghuni. Jadi supaya mengerti konteksnya ini, tadi yang saya katakan, rapid test, pemeriksaan swab, dan tes PCR itu terjadi di Rumah Sakit Elizabeth dan di Marta Priska. Monsinyur Cornelius masuk ke Rumah Sakit Elizabeth 13 Juli dan pindah ke Rumah Sakit Marta Priska 14 Juli 2020. Laporan kemarin kondisi stabil, mandi sendiri, makan baik, dan inilah hasilnya yang disampaikan oleh Dr. Franciscus Ginting. Beliau positif PCR. Sekali lagi, ini bukan menakut-nakuti, menggentarkan hati kita, tapi kita tahu. Lalu di Rumah Sakit Elizabeth, Pastor Mikael Manurung, Pitjen kita, masuk tanggal 7 Juli. Saat ini kondisi stabil, hasil pemeriksaan PCR positif. Pastor Borta Rumapea masuk 13 Juli 2020, meriang dan batuk-batuk, hasil PCR positif. Melina Marbun masuk 13 Juli 2020, hasil pemeriksaan PCR positif. Pastor Romualdus batuk masuk tanggal 15 Juli 2020, demam dan hasil pemeriksaan PCR positif. Pastor Jodi Turnip masuk tanggal 16 Juli, demam, lemas, PCR positif. Satu lagi belum ada hasil, Nona Kristiana masuk tanggal 16 Juli. Pastor Petrus Simarmata dan Pastor Fernandus Saragi masih tinggal di kamarnya dan belum ada tanda-tanda menuju. Kedua-duanya ini nampaknya isolasi mandiri. Jadi itulah yang tadi, dan satu orang lagi Suster Emanuela juga masih isolasi mandiri. Nah, ini informasi untuk menolong kita karena virus ini begitu kencang. Jadi bagi mereka yang bertemu sejak tanggal 1 Juli 2020 ini, harap mengambil sikap sendiri. Dan entah itu berkonsultasi dengan dokter setempat. Jadi
Informasi ini hati-hati, itu harus kita was-was, karena mereka bisa jadi di Pematang Siantar, bisa jadi di Parongil, bisa jadi di Brastagi. Supaya itu kita cermati bersama, bukan sekali lagi menakut-nakuti, bukan membuat kita cemas, tetapi kita was-was. Karena bisa jadi mereka menjadi karier atau silent carrier Corona COVID-19 pada waktu Anda bertemu, yakni memiliki kemampuan membawa dan menyebarkan virus. Inilah yang perlu kita ambil sikap. Wabah Corona menjadi ketakutan kita bersama. Namun jangan sampai wabah ini merenggut cara kita memanusiakan sesama. Selain mengedepankan aspek material seperti menjaga perilaku hidup sehat, mengenakan masker, menjaga jarak 1 meter, bahkan peraturan Kota Medan 2 meter, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, bisa jadi berolahraga rutin dan asupan bergizi. Tapi yang terpenting ialah aspek non-material perlu dipelihara, seperti etika sosial kita terhadap sesama yang tercermin dari sikap peduli, sikap pengertian dan saling pengertian, sadar dengan lingkungan sosial kita. Corona mungkin bisa merenggut nyawa manusia, tetapi ada satu hal yang tidak bisa direnggut olehnya, kemanusiaan kita. Maka saudara-saudari umat Allah yang tercinta, marilah kita menemani uskup kita, karyawan, 4 pastor kita dalam doa-doa kita.